Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selamat malam Ibu Winanti sebagai dosen pengempu mata kuliah Filsafat Ilmu, dan selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Ilmu Pengetahuan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Niputuani Intan Astaryani. Yang kedua, Nimadi Nopi Astriani. Yang ketiga, I Bagus Oki Surya Nugraha. Yang keempat, Surya Arika Saputra. Dan yang kelima, Gusti Ayu Mia Marsya Amanda. Baik, langsung saja kepada penyaji, dipersilakan untuk memaparkan. Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Mia Marsya Amanda, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno dimulai pada abad ke-15 sebelum Masehi kuno, yaitu ketika manusia belum pernah mengenal peralatan seperti yang dipakai sekarang. Ketika itu, manusia masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Zaman batu berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Sisa peradaban manusia yang ditemukan pada masa ini diantaranya yaitu alat-alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa-sisa beberapa tanaman, gambar-gambar yang ditemukan di gua, tempat-tempat penguburan, dan tulang belulang manusia purba. Pada zaman ini, manusia menggunakan batu sebagai peralatan karena ditemukan alat-alat yang bentuknya mirip satu sama lain. Hal ini menandakan bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya mampu berkreasi. Benda-benda yang digunakan manusia mengalami perbaikan dan perkembangan karena manusia melakukan proses trial and error. Melalui proses ini, manusia melakukan seleksi pada alat-alat yang digunakan sehingga manusia menemukan alat-alat yang dianggap lebih baik atau lebih kuat untuk digunakan membuat peralatan tertentu yang nantinya akan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Antara abad ke-15 sebelum Masehi sampai abad ke-6 sebelum Masehi, manusia sudah menemukan besi, tembaga, dan perak untuk peralatan. Pada masa ini, kemampuan berhitung ditempuh dengan cara one-to-one korespondensi atau mapping proses. Contohnya dengan cara menghitung hewan yang akan masuk dan keluar kandang dengan kerikil. Jadi serupa halnya anak-anak yang belajar berhitung dengan menggunakan jari-jari tangan dan kakinya. Pada masa ini, manusia sudah memperhatikan keadaan alam semesta sebagai suatu proses alam, seperti kedudukan matahari dan bulan pada waktu terbit dan tenggelam, bergerak dalam rangka zodiak tersebut. Dapat menghitung waktu bulan kembali pada bentuknya yang sama antara 28 sampai 29 hari. Ditemukan beberapa gejala alam seperti gerhana yang pada masa itu masih dihubungkan dengan mitologi-mitologi tertentu, sehingga menakutkan orang banyak, dan keadaan alam semesta lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu saya persilakan. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Surya Arika Saputra, nomor urut absen 30. Saya akan menjelaskan materi kedua tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Yunani kuno, abad ke-7 sampai ke-2 sebelum Masehi. Zaman Yunani dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada zaman ini orang-orang diberikan kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapatnya. Yunani dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak mau menerima pengalaman yang didasarkan atas sikap yang begitu saja atau receptive attitude, melainkan menumbuhkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis atau an inquiring attitude. Nah, sikap inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Filsafat Yunani merupakan periode peradaban manusia yang sangat penting, di mana pada waktu itu pola pikir manusia masih mengandalkan mitos dalam menjelaskan fenomena-fenomena alam. Contohnya gempa bumi.
gempa bumi dianggap sebagai fenomena yang terjadi karena dewa bumi sedang mengoyangkan kepalanya. Tetapi ketika filsafat diperkenalkan, gempa bumi tidak lagi dianggap sebagai fenomena karena aktivitas dewa, melainkan terjadi karena aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Nah, manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena-fenomena alam ini sekarang menjadi proaktif dan kreatif, di mana alam tersebut dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Nah, kesimpulannya, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Beberapa tokoh yang terkenal pada masa ini yaitu Aristoteles, Plato, Thales, Pythagoras, Socrates. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Nimade Novi Asriani, nomor absen 11. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno ada beberapa tokoh besar yang sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yakni para tokoh tersebut adalah Thales, Pythagoras, Socrates, Leucippus, Plato, dan Aristoteles. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit beberapa pendapat tokoh tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu Thales, merupakan filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal mula alam semesta. Menurut Thales, asal alam semesta adalah berupa air, karena tidak ada kehidupan tanpa air. Yang kedua ada Socrates, berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga ada Aristoteles. Nah, pada puncak kejayaan filosofi Yunani terjadi pada masa Aristoteles, di mana Aristoteles merupakan murid Plato, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Nah, pada ajaran Aristoteles paling tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bidang, yaitu metafisika, logika, dan biologi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibagus Oki Suryanugraha, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman abad pertengahan. Zaman pertengahan atau Middle Age ditandai dengan tampilnya para teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini, misalnya pada peradaban dunia Islam, terutama pada zaman Bani Umayyah, telah menemukan suatu cara pengamatan astronomi pada abad ke-7 Masehi, 8 abad sebelum Galilei dan Copernicus. Tokoh-tokoh ilmu pengetahuan pada masa ini diantaranya yang pertama Al-Khwarizmi, penyusun buku Al-Jabar pada tahun 852 Masehi. Yang kedua Omar Khayyam 1043 sampai 1132 Masehi, seorang penyair, ahli perbintangan dan ahli matematika, telah menemukan pencerahan persamaan pangkat 3. Sumbangan sarjana Islam dapat diklasifikasikan dalam 3 bidang, yaitu yang pertama menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani dan menyebarluaskan sedemikian rupa sehingga dapat dikenal dunia barat seperti sekarang ini. Yang kedua,
memperluas pengamatan dalam lapangan ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, ilmu bumi, dan ilmu tumbuhan. Yang ketiga, menegaskan sistem desimal dan dasar aljabar. Sekitar abad 104 pada zaman dinasti Yuan, pengaruh Islam di Cina ditandai oleh seorang peneliti pertama bidang astronomi yang mendirikan observatorium, yaitu Jamal al-Din. Arsitek kenamaan Islam Iqtidar al-Din yang merancang pembangunan istana raja di laut utara Beijing. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Berdasarkan pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa zaman pra-Yunani kuno yang dimulai sebelum abad ke-15 sebelum Masehi, di mana ketika manusia belum mengenal peralatan seperti yang dipakai saat ini. Dan yang kedua, zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini manusia sudah bisa mengungkapkan ide-ide dan pendapatnya. Dan yang ketiga, zaman pertengahan atau Middle Age ditandai dengan tampilnya para teologi di lapangan ilmu pengetahuan, dan pada zaman ini pula banyak temuan dalam bidang ilmu pengetahuan sampai saat ini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.